bab salamnya, pasal salam. Jadi sekarang masuk karena sumalisi hati salami, sumalisi hati muslimi fi. Orang logatan dewe Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa li sihhati salami fihi atau li sihhatil muslimi fihi samaniyatu syara'it. Summa li sihhatil muslimi fihi mongko nuli iku tetep kedua sahih muslim fi apa fihi al samaniyatu syara'it utawi 8 pira-pira syarat an yasifahu rupane yen toh nyifati sapa muslim hu ing muslim fi ba'da dzikri jinsihi ing dalem sakwise nutur jinise muslim fi wa nau'ihi lan wernane muslim fi bisifati kelawan pira-pira sifat allati rupane kang yahtalifu kang dadi beda-beda biha kelawan as-sifat opo as-samanu rego wa an yadhkura lan yen tak nutur sapa muslim qadrahu ing kira-kirane muslim fi bima kelawan barang yanfi kang ngenafiake opo ma al jahalata ing sifat bodoh anhu saking muslim fi wa in kana lan lamun ono opo akan salam iku muajjalan den sumaya akeh zakaro mongko nutur sapa wong kang akad waqta mahillihi ing waktu tumekone ajal wa an yakuna lan yen toh ono apa muslim fi iku maujudan ono indal istiqoqi ing dalem nalikane amrih ngehaki fil ghalibi ing dalem kapratis wa an yadhkura lan yen toh nutur sapa muslim mau diaqabdihi ing panggonan nompone muslim fi wa an yadhkura wa an yakuna lan yen toh ono apa asaman rego iku makluman den weruhi wa an yataqabadha lan yen toh tampan tinampan tampa tinompo sapa muslim lan muslim ilaih qabla tafarruqi ing dalem sadurunge pisah wa an yakuna lan yen toh ana apa aqdu salami akan salam iku najizan kang lestari la yadkhuluhu ora manjing ing akan salam apa khiyarus syarti khiyar syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita masih melanjutkan pembahasan di pasal akad salam. Ini salah satu akad dari jual beli, yaitu akad salam. Kemarin kita sudah bahas bahwa akad salam itu apa? Tarifnya di sini. Akad salam adalah buah apa? Di situ ada di syarah. Di syarah apa? Syar'an bai'u syai'in mausufin fi dhimmati wala yasihu illa bilafzi salami awis salafi, yaitu bai'u syai' mausufin fi dhimmah la yasihu illa bilafzi salam bilafzi salam awis salaf, langsung ke situ. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bilafzi salami awis salaf. Jadi di sini termasuk kategori jual beli yang kedua. Kan yang pertama itu bai'ul ain, itu jual beli ain atau yang disebut dengan sesuatu yang muayyan. Muayyan itu kan ya sudah ada bendanya, mabinya sudah ada, sudah ditentukan. Saya mau membeli buku ini, nah berarti itu muayyan. Kalau hanya mengatakan saya mau buku, misalkan mau kitab Fathul Qorib cetakan Toha Putra misalnya, atau cetakan apa, kemudian si penjaga tokonya itu belum pegang kitabnya belum ada, maka itu termasuk bai'u mausufin fi dhimmah, karena mabehnya itu belum ditentukan barangnya yang mana, makanya itu disebut bai'u mausufin fi dhimmah. Kemarin bahwa akad salam itu boleh hal, boleh muajjal. Hal itu apa? Kontan atau tidak menyebutkan tempo.
Tidak menyebutkan nanti ya barangnya itu, misalkan nanti ya diserahkannya 5 menit lagi, nanti ya diserahkannya besok. Nah, berarti itu tidak hal, tidak kontan. Kalau muajjal ya berarti ditempokkan. Jadi tidak hal, tidak kontan saat itu juga diserahkan. Kemudian kemarin syarat dari muslamah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama harus an yakuna madbuton bisifah. Dia harus harus intibat, harus mundobit, harus diukur dengan sifat-sifatnya. Sifatnya harus pasti. Jadi tidak boleh sifatnya tidak dijelaskan secara rinci, tapi harus rinci. Jadi kalau pesan baju harus jelas bajunya bahan apa, ukurannya berapa, kemudian panjangnya, pendeknya, panjangnya, lebarnya, kemudian warnanya apa, itu harus jelaskan, jenis, naunya dan lain sebagainya. Yang kedua syaratnya harus an yakuna jinsan lam yakhtalif bihi ghairuhu, yaitu harus satu jenis yang tidak tercampur dengan jenis yang lain. Boleh nggak kalau tercampur dengan jenis yang lain? Boleh nggak? Boleh. Nah, ini kan dasarnya itu tidak boleh tercampur dengan yang lain. Kalau dia tercampur dengan yang lain boleh, asalkan jelas ukurannya. Makanya kalau kita pesan roti, misalnya pesan roti atau pesan kue bolu, itu kan nggak jelas ukurannya. Kan kita nggak tahu dalam kue bolu ini gulanya berapa gram, kemudian tepungnya, menteganya berapa gram. Nah itu kan tidak pasti. Kalau mau yang tercampur seperti itu, maka setiap bagian campurnya itu harus pasti. Seperti kalau kita pesan baju dari katun dan dari sutra, berarti kan itu sudah mukhtalif kan, sudah tercampur dari 2 jenis, tidak dari satu jenis saja. Karena sudah dari 2 jenis, maka syaratnya kalau mau sah harus jelas kadarnya berapa persen. Misalkan dari sutra 50%, dari katun itu 50%. Kalau disebutkan kadar ukuran seperti itu, maka baru itu dikatakan sah. Itu yang menjadi syarat yang kedua. Walam tadkhulun narul ihalati, dan tidak boleh terkena api dalam prosesnya. Berarti kalau makanan itu tidak boleh dia makanan yang dimasak gitu. Karena itu nanti sulit untuk menentukan kadarnya. Itu lam tadkhulhu an-naru li ihalatihi. Walaupun di situ ada pengecualian, kecuali kalau tujuannya bukan li ihalati. Ihalah itu kan tahwilul maddah ila maddatin ukhra. Artinya merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti misalkan tepung. Ketika tepung itu dikukus, maka nanti bisa jadi roti kan bentuknya, itu artinya terjadi ihalah, perubahan. Tapi kalau dipanaskannya bukan tujuan untuk ihalah, seperti memanaskannya madu dari sarangnya, itu kan madu itu kan dipanaskan supaya madunya keluar, maka itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang selanjutnya yang keempat, wa alla yakuna muayyanan, muslam ilaihnya itu tidak boleh muayyan. Itu muayyan itu tadi, itu berupa ain yang sudah ditentukan. Misalkan saya akan salam baju yang dipakai si fulan tuh yang itu, maka itu tidak sah. Karena itu sudah muayyan, sudah ditentukan. Harus sesuatu yang belum ditentukan. Artinya mausuf, dengan disifati saja. Walamin muayyanin, dan bukan dan tidak boleh dari sesuatu yang muayyan. Kalau tadi kan memang sesuatunya sudah muayyan, sudah dipastikan. Tetapi ini lamin muayyanin itu dia bagian dari sesuatu yang muayyan. Contoh misalkan ada etalase buku. Kalau ketika kita menunjuk, saya pengen buku yang itu tuh, yang warna merah, yang judulnya misalkan Kitab Ta'limul Muta'allim ya, dan harus yang itu sudah ditunjuk bendanya, maka itu disebut muayyan. Kalau disebut min muayyan, artinya yang mana saja, pokoknya buku yang ada etalase itu.
yang ada di etalase itu. Berarti itu min muayyan. Paham nggak? Jangan paham. Baik ganti. Misalkan saya membeli makanan. Membeli makanan, katakanlah misalkan mie apa? Mie instan. Mie instan ini ada di dalam kardus. Kalau kita sudah ambil mie yang mau dibelinya, artinya bungkus yang udah mau dibeli mie-nya, berarti itu disebut muayyan. Kalau kita mengatakan saya pengen mie yang ada di dalam kardus, berarti itu min muayyan. Kita kan belum tahu nanti dapatnya apakah yang ada di bawah, di tumpukan atas, yang sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi dia sudah muayyan ada di dalam kardus. Maka itu pun sama, tidak sah, tidak menjadi akad salah, tidak menjadi bai mausuf fil dhimmah. Udah bisa dipahami? Kabayang? Jadi atau kalau kampanye gini, kalau nunjuk orang ya antara muayyan dan ghair muayyan. Kalau saya di sini dari sekumpulan santri putra ini, saya menunjuk misalkan Fahrul, berarti itu sudah, misalkan saya menunjuk santri putra yang saya tunjuk ini Fahrul, berarti ini sudah muayyan. Kalau saya mengatakan santri putra yang ada di dalam aula ini, berarti itu min muayyan, artinya bagian dari yang sudah ditentukan atau salah satu dari yang sudah ditentukan. Artinya yang ditentukannya apa? Yaitu santri putra yang ada di aula. Itu syarat yang ke-5. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat yang lain. Summa li sihhatis salami fihi. Di dalam nuskhah lain summa li sihhatil muslami fihi. Masih ingat kan rukunnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama muslim. Muslim itu apa? Pembeli atau mustari. Muslim, orang yang membeli dengan akad salam. Yang kedua syaratnya, tulis deh supaya nanti, karena nanti istilahnya seperti itu, tidak menggunakan penjual pembeli, langsung dengan istilah yang ada dalam akad salam. Rukun-rukunnya yang pertama Muslim ini apa? Itu mustari atau pembeli. Nah, terjemahkan pembelinya. Yang kedua rukunnya apa? Muslim bilai. Musafir itu sama dengan apa? Baik atau penjual. Ini mushtari. Penjual. Kemudian yang ketiga muslim fi itu apa? Muslim fi atau disebutnya mabe atau musman. Ini apa? Barang yang dibeli. Kemudian yang keempat apa? Roksul mal ini apa? Sama dengan saman. Artinya harga yang digunakan untuk membeli. Harga atau yang digunakan untuk membayar muslim fee. Dan yang terakhir apa? Sigo itu apa? Ijab kabul. Ini ya, jadi muslim bilai, muslim fi ini difathahkan ya, dan disimak muslim bilai, muslim fi, rasulullah dan sigot.
Nah, di sini syarat yang selanjutnya di sini ada 8 syarat agar akad salam itu bisa sah. Kalau kemarin kan yang 5 itu cuma syarat apa? Muslam fihnya saja. Itu apa muslam fih? Muslam fih barang yang dibeli atau yang dijual. Barang yang dibeli atau yang dijual, mabihnya. Itu adalah muslam fih. Yang kemarin syaratnya ada 5. Sekarang summa lisihati as-salami fihi, atau di nuskah lain al-muslami fihi. Sama niatu syaro itu ada 8 syarat. Yang pertama an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifatil lati yahtalifu bihas saman. Yaitu an yasifahu, muslim harus mensifati atau mendeskripsikan muslam fi. Muslim, siapa berarti muslim? Si pembeli harus mendeskripsikan muslam fi atau mensifatinya. Ba'da dzikri jinsihi, yaitu setelah menyebutkan jenisnya. Seperti tadi, jenis misalkan pakaian, jenisnya saub, pakaian. Kemudian nau'ihi, macamnya pakaian yang seperti apa, bahannya seperti apa. Misalkan tadi dari katun, dari nilon, yaitu bisifati, yang tadi sifat-sifatnya itu menyebutkannya itu dengan sifat-sifat allati yahtalifu bihas samanu, yang membedakan harganya. Ya. Karena beda nanti kalau pesan baju yang baju anak-anak dan baju orang dewasa pasti harganya berbeda. Bahan sutra dengan bahan katun pasti harganya berbeda. Artinya sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu bisa membedakan harganya. Itu syarat yang pertama. Nah, di situ di syaratnya wa fi ba'di musaqi wa yasihu salamu bi samaniyati syurutin. Itu sah akad salam. Nah, ini kan berarti syarat akad salam secara umum. Kalau yang kemarin 5 itu cuma syarat dari muslam fihnya. Al-awalu madhkurun fi qaulil musannifi wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yakhtalifu bihas saman. Fayadhkuru fi salami fi raqiqin, maka menyebutkan si muslim, si pembeli, fi salami dalam akad salam fi raqiqin, apabila dia mau membeli raqiq, hamba sahaya, masalah contohnya nau'ahu, dia harus, berarti kan tadi raqiq itu apanya? Jenisnya itu adalah raqiq, hamba sahaya. Masalan nau'ahu, harus menyebutkan macamnya, nau'nya. Katurkiyin, seperti hamba sahaya atau budak keturunan Turki, au hindiyin atau India. Kemudian wa dzukura dan menyebutkan budak yang dipesannya itu, yang dibelinya itu dzukura tahu, laki-laki atau perempuan, au unusatahu. Wasinnahu takriban, dan umurnya takriban, secara takriban itu kurang lebihnya. Jadi tidak boleh tahdidan. Karena kalau tahdidan malah nanti tidak sah. Kenapa? Misalkan saya mau memesan hamba sahaya, dia laki-laki, umurnya harus 1.500 hari. 1.500 hari gimana menentukannya, kan susah. Mencari dari sekian banyak itu, maka itu menyebabkan izzatil wujud. Izzatil wujud itu sulit untuk diwujudkan. Jadi itu seperti yang kemarin contohnya, yang menyebabkan izzatil wujud itu seperti memesan mutiara yang sebesar kubah mutiara. Nah, itu kan berarti izzatil wujud. Atau memesan buah mangga yang diameternya sekian dan beratnya harus sekian. Nah, itu kan sulit. Itu sulit seperti itu. Yang disebut izzatil wujud itu tidak sah. Karena bisa menyulitkan siapa? Muslam ilaih. Makanya seperti kalau jual beli budak itu sinnahu takriban. Nah, kalau takriban itu boleh, misalkan kurang lebih yang umurnya 10 tahun. Misalkan 10 tahun itu kan berarti bisa 10 tahun lebih dikit atau kurang dikit lah. Yang penting kurang lebih 10 tahun. Itu masih diperbolehkan. Atau sama seperti kita memesan baju, memesan pakaian. Yang penting kan di situ harus disebutkan jenisnya, kan berarti pakaian. Kemudian namanya pakaiannya bahan apa? Kalau misalkan bahan katun, apakah ada
macam-macamnya lagi dari katun ini, misalkan ini mah katun dari Tasik, ini mah katun dari mana? Dari Solo. Nah, itu harus jelas. Wa qaddahu, qaddahu itu apa? Perawakannya harus jelas juga disebutkan. Ini benar, usianya benar, laki-laki, kemudian keturunannya benar. Tapi ternyata yang didatangkan adalah yang cebol. Nah, kan itu kan tidak sesuai, makanya harus dijelaskan. Misalkan yang kurang lebih tingginya 150 cm, tulan tingginya au kisoron atau pendeknya, au rokatan atau tinggi yang sedang, tinggi sedang pada umumnya orang Indonesia. Walau nahu dan warna kulitnya ka'abyado seperti warna putih, wa yasifu bayadahu bisumrotin dan menyebutkan sifat putihnya apakah putih kemerahan, atau suprotin atau putih langsat. Wayat kurufil ibili dan menyebutkan ketika jual mau belinya itu beli apa? Unta, wal bakori dan sapi, wal gonami dan domba, wal khoili dan kuda, wal bigoli dan bigol. Bigol itu kan di antara keledai dan kuda, itu bigol. Kalau hamir itu keledai. Nah, ketika kita mau membeli hewan itu juga harus dijelaskan yang dibelinya itu mau dicariin yang jantan atau yang betina. Kemudian sebutkan juga asinna umurnya. Seperti kita mau beli untuk kurban, berarti kan deskripsinya harus jelas. Tolong cariin yang jantan misalkan. Umurnya juga harus jelas, warnanya misalkan mau yang warna apa, kemudian jenisnya, kalau domba misalnya domba Garut atau domba mana itu harus jelas macamnya. Wayat kuru fit toiri dan menyebut di dalam burung, menyebutkan an-nau'a jenisnya burung apa, macamnya apa, wasigoro awil kibaro, ukuran kecil atau besarnya, wadzukurota awil rusata jantan atau betinanya, wasinna dan umurnya in urifa apabila diketahui. Wayat kurufi saubi dan menyebutkan pada pakaian al-jinsa jenisnya, kakutin seperti katun, au kitanin atau linen. Itu kan harus jelas bahannya bahan apa, au haririn atau sutra, wan nau'a dan macamnya, macam dari jenisnya itu jenis apa. Misalkan kakutni irokiyin seperti kutnin irokiyin katun Irak, itu kan harus jelas katunnya. Watula wal ardo, watula panjangnya, wal ardo lebarnya, wal gilado dan tebalnya, awid di kota atau tipisnya, itu harus jelas mau tebal mau tipis. Wasofa kota dan tingkat kerapatannya, rapat dari kan bahan itu kan ada yang rapat kan benar-benar rapat, ada yang carang bahasa Indonesia yang tidak rapat. Hah? Renggang. Nah, yang renggang. Tapi renggang kan ya carang. Transparan atau beda transparan. Nah, itu harus jelas. Awirik kota. Nah, itu carang, rikoh itu carang. Apa carang? Renggang. Sofakoh itu rapat, rikoh itu renggang. Wanumata dan menyebutkan halusnya seperti apa, awil khusunata atau yang kasar, itu harus jelas. Wa yuqasu bi hadis suwari dan dikiaskan dengan gambaran-gambaran ini goiruha, contoh-contoh yang lainnya. Wa mutlaqus salami fi saubi yuhmalu alal khawli lal maksud. Dan ketika seseorang melakukan akad salam, mau memesan baju, mau membeli baju, pengen baju yang seperti ini, kriterianya gini, maka ketika tidak menyebutkan harus yang baru atau yang lama, maka otomatis yang berlaku adalah yang baru. Jadi misalkan benar, kriterianya benar, berarti kalau tidak disebutkan, misalkan Randy pesan ke Fahrul, beli ke Fahrul, tolong saya buatkan baju ini seperti ini. Randy nggak menyebutkan bajunya yang baru atau yang bekas. Nah, ketika sudah jadi, ternyata Fahrul membawa yang bekas. Nah, Fahrul nggak bisa bilang, suruh siapa nggak bilang harus yang baru, nggak bisa. Karena ketika tidak disebutkan, kalau yang dibelinya itu baju, otomatis yang berlaku adalah baju yang baru. Jadi nanti ketika dibawa ke pengadilan, Randy yang menang. Karena nggak salah pasti otomatis yang dimaksud adalah yang baru. Kecuali kalau memang Randy sudah menyebutkan
di awal, nggak apa-apa bekas juga, yang penting seperti ini sesuai dengan sifat kriteria yang disebutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan wa mutlaqus salami fi saubi yuhmalu alal khomi, yaitu diarahkan kepada al khom. Khom itu yang baru, lal maksuri bukan yang bekas atau yang bekas dicuci. Yang kedua syaratnya wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Yang kedua syaratnya an yadhkura, harus menyebutkan qadrahu, kadarnya atau ukurannya. Jadi kadarnya nanti ada di sini macam-macamnya. Bima dengan sifat atau dengan ukuran yanfil jahalata, yang menafikan ketidakpastian anhu, dari barang tersebut. Dan di situ berarti harus disebutkan juga kadarnya. Di situ syaratnya an yakunal muslam fihi, yaitu muslam fi harus maklumal qadri, kadarnya harus diketahui. Muslam fi apa? Nah, barang yang dibeli. Barang yang belinya harus maklumal qadri, harus diketahui kadar ukurannya. Kailan fi makilin, kalau dia berupa sesuatu yang ditakar, maka berarti harus diketahui yang dibelinya itu takarannya berapa. Misalkan kalau dengan liter, saya mau beli beras sekian liter, nah berarti kan harus jelas, harus disebutkan, jangan menyebutkan saya beli beras. Nah itu harus jelas, karena beras itu ditakarnya dengan liter, ada juga dengan kilo ya, itu berarti harus disebutkan, jangan saya beli beras sekardus. Nah, beras sekardus gimana? Itu kan nggak umum, beras sekardus, dan kardusnya juga nggak disebutkan, kardusnya kardus apa? Kardus kulkas, kardus rokok gitu, kardus air mineral, macam-macam. Maka harus dengan kadar yang pas. Berarti kalau sesuatu yang ditakar harus dengan ukuran takaran. Wa waznan fi mauzunin, dan dengan wazan. Wazan itu berarti dengan timbangan pada sesuatu yang ditimbang. Contoh seperti apa yang ditimbang? Membeli telur. Nah, telur kan itu wazan ya. Itu dengan di kilo. Kan nggak mungkin beli telur seliter dengan telur buat seliter, nggak bisa. Makanya itu harus dijelaskan. Wa'adan fi ma'dudin, dan dengan bilangan pada sesuatu yang dibilang, sesuatu yang dihitung. Contoh membeli spidol, harus disebutkan spidolnya berapa. Nggak boleh beli spidol sekardus, yang nggak jelas sekardus. Kecuali kalau misalkan emang sudah ada merek khusus yang di situ satu kardusnya atau satu paknya itu berisi sekian. Kemudian wadar anfi madruhin, dan dengan diro itu kan hasta, dan itu artinya dengan sesuatu yang diukur dengan panjang diukur seperti meter gitu kan. Berarti itu ukurannya. Seperti membeli tanah, membeli baju, bahan pakaian gitu. Itu kan berarti dengan di meter, nggak di kilo kan. Beli baju, walaupun ada yang jual baju kiloan. Dar'an fi madruhin, seperti beli tanah. Jangan saya beli tanah di daerah ada tanah 1000 meter, tapi saya belinya sekilo aja. Cuma beli sekilo kan nggak sesuai, karena harus sesuai dengan kadarnya, kadar ukurannya. Itu yang kedua. Wasalisu madhurun fi qaulil musannifi, yang ketiga harus disebutkan pada ucapan musannif, wa in kana salamu muajjalan dzakarul aqidu waqta mahillihi. Wa in kana as-salam, apabila akad salamnya itu muajjalan. Apa muajjalan tadi? Yang ditempokkan, artinya tidak kontan, tidak saat itu juga. Karena kan akad salam itu boleh halan, boleh muajjalan. Zakaro, maka menyebutkan al-aqidu, yang melakukan akad, waqta mahillihi, waktu jatuh temponya. Jadi kalau seperti tadi, saya pesan beras 5 ton, saya beli beras 5 ton. Nanti untuk minggu depan, berasnya beras misalkan 5 ton, nanti minggu depan antarkan ke rumah saya atau ke gudang. Maka berarti waktu mahilihinya kapan? Waktu jatuh temponya itu minggu depan. Maka kalau itu sesuatu yang tidak kontan, berarti harus menyebutkan kapan waktunya. Nggak boleh pokoknya pesan iraha saberesna, nggak bisa. Harus ditentukan waktu mahili, waktu jatuh temponya. Ail ajali, yakni jatuh tempo, kasahri kada, seperti menyebutkan bulan anu.
Misalkan nanti menyebutkan ke 28 mulutnya kudu geus aya. Nah, itu 28 siap. Berarti di situ harus ada kesepakatan antara si muslim dan muslim ilaih. Falau ujila assalamu bi qudumi Zaidin masalan lam yasihha. Kalau ujila, kalau dibuat temponya itu, waktunya itu dalam akad salam dikaitkan dengan kedatangan Zaid. Masalah contohnya fala yasihha, maka tidak sah. Misalkan kapan ini bisa selesainya, atau misalkan saya butuhnya nanti ya kalau Zaid udah datang, nah itu nggak bisa. Harus tetap dipastikan waktu mahilihi, waktunya harus spesifik. Gak bisa dikaitkan dengan nanti kalau Zaid udah datang, kan nggak tahu Zaid itu datangnya kapan. Kalaupun harinya tahu, misalkan jamnya nggak tahu jam berapa. Wa qada lahu kita biwaqtil baidari. Nah, di situ ada. Begitu pula di situ ada nggak? Wa qada lahu qudira biwaqtil baidari awil farogi minad diyasi wa nahwi dzalika lam yasihha. Di situ ada? Tidak ada. Di dalam Asya Al-Barmawi ada. Kalaupun misalkan dikaitkan waktunya dengan waktu kalau misalkan pesan padi itu setelah digiling, nggak bisa. Pokoknya nanti ya kalau udah selesai digiling saya kira nggak bisa. Pokoknya harus pasti, karena kan waktu digilingnya nggak tahu kapan. Bisa aja nunggu tukang gilingnya siap. Atau kalau ada antrian kan nanti nggak pasti juga kebagiannya kapan. Jadi tetap harus dipastikan dengan waktu yang rinci, yang tepat. Itu syarat yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, an yakuna maujudan indal istihqaqi fil ghalibi. Yaitu muslam finya warabiu an yakuna muslam fihi. Muslam finya harus maujudan, harus ada indal istihqaqi ketika istihqaq. Istihqaq itu ketika mau memindahkan haknya. Artinya ketika mau diserahkan itu harus ada sesuatu yang ada fil ghalibi pada kebiasaannya. Jadi kalau di sini dicontohkan di sana di situ istihqaq kita taslimil muslimi fi, yaitu istihqaq yaitu memberikan hak, menyerahkan muslim fi falau aslama fi ma la yujadu indal mahilli karutobin fi sita ilam yasihha. Maka apabila seseorang melakukan akad salam fi ma la yujadu pada sesuatu yang tidak ada, tidak ditemukan indal mahilli pada saat jatuh tempo, karutobin fi sitai seperti rutob. Rutob itu apa? Kurma basah. Bukan kurma kering, kurma yang masih basah. Fi sitai di musim dingin. Fala yasih lam yasih, maka itu tidak sah. Karena kan misalkan saya nanti saya beli kurma ya untuk nanti musim dingin. Kurmanya kurma rutop, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena biasanya di musim dingin itu tidak ada kurma basah. Gitu. Atau kalau di kita seperti mangga. Mangga itu kan misalkan ada musimnya gitu di daerah tertentu. Ada musimnya. Pengennya mangga ini di musim yang nggak ada mangga, lagi sulit mangga, maka itu juga tidak boleh. Harus di situ waktunya, waktu jatuh temponya disesuaikan dengan galibnya benda tersebut ada. Jadi sama seperti tadi, kalau rutob itu kan di daerah sana, daerah Timur Tengah, di Jazirah Arab, itu kan kalau di musim dingin dia nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada yang bisa disebut di kulkas dan lain sebagainya, ada pengawet dan lain sebagainya. Artinya kalau itu di waktu atau di musim yang benda tersebut biasanya tidak ada, maka tidak sah. Syarat yang berapa? Yang keempat. Wal khamisu yang kelima, an yadhkura maudhi'a qablihi, harus menyebutkan tempat penerimaannya, tempat serah terimanya. Jadi di dalam akadnya disebutkan, misalkan seperti kemarin dicontohkan dalam sigotnya. Ada yang mencatat kemarin? Dicatatnya kemarin contoh sigotnya? Dipoto unggul. Dipoto unggul. Itu contohnya aslamtu ilaika fi saubin naimin. Saya mengakadkan salam kepadamu fi saubin, sebuah pakaian naimin yang apa? Yang tipis.
Kemudian tuluhu kada wa arduhu kada, panjang lebarnya sekian, ukurannya sekian. Kemudian bi alfin, dengan roksul mah 1000 apa itu, 1000 dirham misalnya, 1000 dinar boleh. Kemudian disebutkan allati tusallimni iya, engkau pasrahkan, artinya engkau pasrahkan baju tersebut kepadaku fi syahri kada, di bulan anu tanggal sekian, maka itu harus disebutkan. Fi, sebutkan tempatnya, seperti kemarin contohnya seperti apa, fi Ma'had Al-Wafa Bandung, maka tempat juga harus disebutkan. Karena nggak bisa hanya cukup ada saja, yang penting ada, tapi harus sebutkan juga nanti serah terimanya mau di mana. Di sini dijelaskan ai mahallat taslimi, yakni tempat penyerahan muslam fihnya. In kanal maudhi'u la yasluhu lahu, apabila tempatnya tidak pantas atau tidak layak untuk penyerahan. Aw yasluhu lahu walakin lihamlihi ila maudhi'i taslimu natun, atau layak tetapi untuk membawanya kepada maudhi'i taslim, ke tempat penyerahan munatun, ada biaya. Makanya itu harus dibicarakan. Seperti tadi misalkan saya memesan membeli beras 5 ton. Nah itu kan harus jelas juga nanti 5 ton ini mau dikemanakan. Gak mungkin juga dia langsung di toko dikasihin langsung di warung gitu. Atau nanti dibawa ke rumah, padahal rumahnya kecil, kan nanti gak sesuai, artinya layak seluruh. Atau untuk diangkut ke rumahnya itu kan butuh mu'nah, butuh biaya. Maka itu juga harus dibicarakan dan disepakati antara muslim dan muslam ilaih. Jadi jangan sampai nanti udah ada, ini udah jadi, anterin dong sini, anterin. Oh kalau gitu harus tambah uang, harus tambah untuk biaya pengantaran sekian ratus ribu. Nggak mau, nggak cocok, kan nggak bisa, nanti bisa merusak akad lah kalau kayak gitu. Makanya sejak awal harus sudah dibicarakan mau diterimanya di mana, serah terima muslam fi'nya. Yang dimaksud dari an yadhkura maudhi'a qabdi. Wa an yakuna, yang keenam, wa an yakuna samanu ma'luman, harganya harus maklum. Jadi ketika kita membeli, melakukan akad salam, ya samannya harus sudah maklum. Ketika kita mau bilang mau beli itu harus disebutkan dulu. Harus disebutkan apa? Harganya berapa. Jangan sampai nantilah itu aja kalau udah jadi. Gak boleh. Tapi harus ditentukan sejak awal harganya. Makanya an yakuna samanu makluman bil qadri awir ru'yatilah, yaitu dengan kadar atau dengan melihat kepada samannya. Lahu di situ domirnya kepada saman, atau kalau dalam salam itu tidak disebut saman, disebutnya apa? Roksul mam. Jadi pasti kalau kita baca di literatur fikih dalam bab saman itu pasti dalam bab salam pasti tidak menggunakan istilah saman, yang digunakan adalah roksul mam. Jadi harus jelas dari awal, harganya harus jelas sekian. Yang ketujuh, wasabiu an yataqabado, harus serah terima. Ai al muslimu wal muslamu ilaihi, yaitu si muslim, si pembeli, wal muslamu ilaih, dan si penjual itu harus serah terima fi majlisil akdi, di majlis akad, qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Falau tafarraqo, apabila muslim dan muslim ilaihnya berpisah, qabla qabdi roksil mali, sebelum menerima roksil mal. Roksil mal itu apa? Bayaran, uang yang akan digunakan untuk membayarnya. Sebelum diterima bayarannya sudah berpisah, batolal akdu, maka akadnya batal. Jadi misalkan seperti ini, kita datang ke toko, saya mau membeli air galon, beli air galon, nanti tolong antarkan ke rumah saya. Nah, itu kalau tidak dibayarkan di awal, maka itu tidak sah. Karena akadnya itu sudah terjadi, tetapi bayarannya itu tidak diberikan. Maka di sini syaratnya itu harus uangnya harus duluan. Gitu. Kecuali kalau memang mau transaksinya nanti di rumah. Tolong anterin galon ya, nanti saya mau beli di rumah. Nah kalau itu bisa. Tapi kalau transaksinya
itu masih di toko, itu jadi tidak sah. Kenapa? Karena sama dengan bai'ud dain bid-dain. Yaitu bai'ud dain bid-dain itu, dain itu kan artinya bendanya itu masih dihutang, artinya masih jadi tanggungan. Yang pertama, si pembeli uangnya masih belum diberikan, kan nanti di rumah uangnya. Si penjual ngasih barangnya nanti, yaitu nanti diantarkan ke rumah. Setelah berpisah keduanya di majelis akad, berarti majelis akadnya mana di situ? Warung atau tokonya. Sudah berpisah keduanya, uangnya belum diserahkan, maka akadnya batal. Nah, ini harus diperhatikan karena yaitu dalam bukyah itu bahwa kebanyakan akad yang terjadi saat ini itu kebanyakan adalah bai'u mausuf fi dhimmah, baik mausuf fi dhimmah. Karena kalau untuk bai'ul ain itu ainnya harus jelas. Saya beli buku yang ini, sudah dipilih yang ini. Nah, itu baru bai'ul ain. Kalau kita misalnya datang ke toko, saya pengen beli anu. Oh iya, ini barangnya. Nah, itu berarti bai'u mausuf fi dhimmah. Gitu. Bisa dipahami perbedaannya? Bai'ul ain dan bai' mausuf fi dhimmah. Makanya syaratnya dalam akad salam itu harus serah terima roksul mal fi majlisil akdi. Jadi harus diserahkan saat itu juga roksul malnya. Au ba'da qabdi ba'dihi, dan atau apabila sebagian dari roksul malnya yang baru diterima, fafihi khilaf tafriqis safqah. Maka di situ terdapat khilaf tafriqis safqah. Tafriqus safqah itu artinya ada dua akad gitu, pemisahan akad. Jadi pemisahan akad ada yang sah, ada yang tidak sah. Contoh seperti kita misalkan saya membeli hewan dan anjing. Yang sah membeli apa? Membeli hewan ayam dan anjing. Berarti yang sah apa? Ayam. Anjing sah gak? Tidak sah. Karena kan syarat dalam mabe itu apa? Harus suci. Jual beli sesuatu yang najis itu tidak sah. Berarti ketika dibelinya sekaligus, maka itu termasuk tafriqus safqah. Tafriqus safqah itu berarti yang sahnya adalah jual beli ayamnya, tetapi jual beli anjingnya itu tidak sah. Ini dimaksud tafriqus safqah. Dan di sini kalau seperti tadi dalam akad salam baru diterima setengah dari roksul mal, sudah berpisah, maka di dalam Hasyiah Baru dikatakan fayasihu fima qubido wa yabtulu fima lam yuqbad. Yang sudah diterima itu sah, yang belum diterima itu tidak sah. Tafriqus safqah seperti itu. Makanya wal mu'tabaru, yang mu'tabar artinya yang dijadikan ukuran dalam takobud. Di sini kan syarat yang ke-7 itu apa? An yataqobado, yaitu takobud harus serah terima fi majlisil aqdi. Makanya wal mu'tabaru al-qabdul haqiqiyyu. Yang menjadi iktibarnya adalah al-qabdu al-haqiqi, yaitu serah terima secara hakiki. Apa maksudnya di sini? Maka dicontohkan falau ahalal muslimu bi raqsi mali salami. Kalau seorang muslimnya itu menghiwalah itu atau hawalah itu memindahkan tanggungan kepada orang yang lain. Ini berkaitan dengan hawalah, nanti pesannya di depan. Misalkan hawalah itu seperti ini. Berarti ini berkaitan ya, enggak apa-apa. Nah, dia. Dengan hawalah. Ini berkaitan dengan hawalah. Dalam hawalah itu ada mukil, kemudian ada muhtal, dan ada muhal ilaih. Ini namanya setiap itu ada istilah-istilahnya. Itu muslim, mustamilai, muslamfi. Nah, kalau dalam hawalah itu ada muhil, ada muhtal, dan ada muhal ilaih. Jadi gambarannya ini yang berkaitan dengan yang tidak qabdul hakiki. Kalau qabdul hakiki kan serah terima secara hakikat, jelas kan? Menyerahkan uangnya, itu kan jelas diterima. Nah, di sini dicontohkan yang tidak termasuk qabdul hakiki seperti transaksi akad salam, tetapi roksul malnya itu adalah dengan hiwala, dengan pemindahan tanggungan hutang. Muhil ini, misalkan saya punya hutang ke Randy. Saya punya hutang ke Randy. Fahrul punya hutang ke saya.
Nah, berarti terus saya mau memindahkan Randy, nanti hutangnya ambil saja di Fahrul. Itu yang disebut dengan hawalah, pemindahan tanggungan. Paham nggak? Saya punya hutang ke Randy, katakan 50.000. Saya punya hutang ke Randy 50.000. Terus saya memindahkan hutangnya ke Fahrul. Kata saya, Randy, hutangnya nanti ambil di Fahrul ya. Kalau ke Fahrul nanti bayarkan ke Randy. Dan karena Fahrul punya hutang juga 50.000, itu yang dimaksud dengan hawalah. Maka muhilnya siapa? Yang memindahkan hutang itu saya muhil. Kemudian muhtalnya ini Randy yang menerima pemindahan hutang, artinya yang punya piutang dari saya. Bisa bedakan hutang piutang, bisa bedakan. Hutang naon, piutang naon, bisa. Muhal ilaih siapa berarti di sini? Fahrul. Berarti di sini, nah dilihat di teksnya, falau ahalal muslimu, apabila si muslim, si pembeli. Nah, berarti kan si pembeli ini sebagai muhil. Dia memindahkan hutangnya biroksi mali salami, dengan roksil mal dalam akad salam. Artinya dibayarnya pakai bayaran hutang dari orang lain. Misalkan tadi kan saya, Randy dan Fahrul. Saya mau beli dengan akad salam kepada Randy. Nah, saya bilang bayarnya nanti di Fahrul ya untuk pembayarannya. Nah, kemudian wa qabadahu al-muhtalu, kemudian muhtal menerimanya, artinya menerima hawalah tersebut. Menerima akad hawalah tersebut. Itu roksilmanya dengan pemindahan hutang dari Fahrul. Wa huwal muslamu ilaih, dan yang tadi yang menerima itu adalah muslam ilaih minal muhali alaihi, menerimanya dari muhal ilaih. Oh, berarti bukan muhal ilaih, muhal alaih. Muhal alaih. Lam yakfi, maka itu tidak cukup. Jadi pembayaran akad salam, pembayaran roksulmanya itu kan syaratnya harus takobud, harus serah terima. Tapi ternyata saya sebagai muslim mau membayar kepada Fahrul tidak langsung dengan uang saya. Saya malah mengatakan nanti saya pindahkan hutangnya dari Fahrul ke Randy. Walaupun di situ sudah terjadi kan hawalah. Karena kan syaratnya saya harus menerima, harus ridho, dan muhtal juga harus ridho terhadap perpindahan hutang tersebut. Maka walaupun itu diterima, ya boleh kayak gitu, maka tetap tidak sah, karena itu tidak termasuk kepada al-qabdu al-hakiki. Bisa dipahami? Oh, sambil dia baca kitab. Wal mu'tabaru al-qabdu al-hakiki. Jadi takobud yang menjadi syarat akad salam adalah al-qabdu al-hakiki. Karena kalau jual beli biasa bisa aja. Misalkan saya, ini bukan akad salam. Misalkan Randy jual apa? Jual gorengan. Ren, ini saya beli gorengan ya, tapi nanti dibayarnya sama Fahrul. Itu kan terjadi hawalah kan? Karena si Fahrul punya hutang ke saya senilai harga gorengan yang saya beli. Nah, itu kan itu tetap sah saja. Kalau akad salam dilakukan seperti itu, maka itu tidak sah karena tidak terjadi qabdul hakiki. Nah, syarat yang terakhir wasaminu an yakuna aqdus salami najizan. Akad salam itu harus bersifat najiz, lestari. Jadi harus bersifat final. La yadkhuluhu khiyarus syarti, tidak bisa dimasuki khiyar syarat. Ingat khiyar syarat. Khiyar itu ada berapa macam? Masih ingat? Ada 3. Yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis itu berlaku sampai keduanya berpisah. Ya, sampai keduanya berpisah. Yaitu keduanya berpisah, si pembeli dan si penjual berpisah dari majelis akad. Ketika sudah berpisah, maka khiyar majelis itu sudah tidak ada. Itu khiyar majelis. Kemudian khiyar syarat. Yang lain dulu, khiyar ain. Khiyar ain itu apa? Yaitu ketika pada mabe barang yang dibeli terdapat aib. Aibnya itu bisa 2 macam, baik aib yunkisul ain atau aib yunkisul qimah.
aib yang mengurangi ainnya. Misalkan kalau beli motor, ternyata ketika dicek itu ada apa? Ada yang hilang, ada yang kurang dari motornya. Misalkan bannya nggak ada satu, bannya nggak ada satu, pas ketinggalin. Misalkan ada yang kurang di motornya. Nah itu baru ketahuan setelah selesai akad, setelah dibawa pulang. Maka itu berlaku khiyar ain. Artinya sesuatu yang ada yang kurang. Seperti misalkan jual beli hewan. Nah ketika sudah nyampe di rumah baru ketahuan ternyata buntutnya itu buntung. Buntutnya buntung, maka itu berlaku khiyar ain. Karena di situ yunkisul ain, ainnya artinya bendanya itu ada yang kurang. Ya, dari bendanya itu ada yang kurang. Kemudian ada juga khiyar ain itu berupa aib yunkisul qimah yang mengurangi nilai. Bentuknya sempurna ainnya, nggak ada yang kurang, tetapi nilainya berkurang. Misalkan seperti ini, saya jual beli mobil. Saya membeli mobil, setelah mobil dibawa ke rumah, kemudian baru saya cek ini itu gitu. Misalkan bawa teman yang ngerti tentang mobil, oh ini kok ada yang bengkok misalkan, dari sasisnya misalkan, ada yang bengkok. Itu kan bentuknya tetap utuh, tetapi mengurangi nilai. Atau misalkan ternyata ketahuan mobil ini pernah kecelakaan atau motor pernah kecelakaan, walaupun sudah di repair, sudah dibetulkan. Kemudian di situ bentuknya kembali seperti semula, tetap di situ dapat mengurangi nilai. Nah, ternyata ketahuan setelah terjadinya akad, maka itu boleh berlaku khiyar aib, boleh dikembalikan. Dengan syarat aibnya ini ada sebelum bendanya diterima, qoblal qabdi. Kalau aibnya itu setelah qabad, setelah diterima, misalkan pas dibawa pulang tabrakan kurang, nah itu kan tidak termasuk aib. Karena aibnya syaratnya harus sudah ada sebelum bendanya diterima. Nah, di sini yang ketiga berarti khiyar syarat. Nah, dalam khiyar syarat si penjual dan pembeli itu boleh mensyaratkan khiyar maksimal berapa hari? 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalkan seperti ini. Ini saya beli motor. Beli motor. Sudah, tapi nanti saya mau tanya teman saya ya, teman saya ini montir, nanti dia cek dulu ini layak atau enggak buat saya. Dikasih waktu berarti maksimal itu 3 hari. Ternyata itu berarti khiyar syarat. Atau misalkan contoh yang lain, jual beli, misalkan beli mukena, ke penjualnya bilang, Bu, tapi nanti ini kalau ibu saya gak cocok, ini saya bukan buat saya tapi buat ibu saya. Kamu laki, bener aku pakai mukena. Buat ibu saya, nanti kalau ibu saya gak cocok, boleh ya saya kembali lagi. Nah itu khiyar syarat disebutnya. Tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Berlakunya dari kapan? Dimulai dari kapan? Dari akad. Berarti dimulai dari akad. Kalau akadnya jam 12 hari ini, berarti 3 hari selanjutnya di jam 12 itu khiyarnya sudah habis. Kalau sudah 4 hari baru ada mau khiyar, maka itu sudah tidak berlaku. Karena tadi maksimalnya berapa? 3 hari. Nah di dalam akad salam tidak berlaku khiyar syarat. Jadi kalau memang sudah mau pesan seperti itu, beli yang seperti itu, ketika sudah didatangkan nggak boleh, karena ini kan kamu sudah menyebutkan sifatnya demikian, seperti ini. Setelah diterima, tapi nanti saya coba dulu ya sehari, nggak bisa. Tidak berlaku khiyar syarat di dalam akad salam. An yakuna aqdu salam najizan, itu harus bersifat final. Bersifat final, nggak bisa dibatalkan nantinya. Apalagi karena itu sudah sesuai kan. Atau misalkan sudah sesuai, atau berubah pikiran pas sudah jadi, nggak bisa. Karena itu harus najizan. La yakunu syarat ai bi khilafi khiyaril majlis. Nah, beda kalau khiyar majlis. Kalau khiyar majlis itu masih bisa. Khiyar majlis, misalkan ketika sudah di sini sudah ada masih proses takobut, proses serah terima belum berpisah di majlisil akad, itu masih bisa khiyar majlis. Fa innahu yadkhulu. Karena khiyar majlis itu yadkhulu, itu bisa masuk ke dalam akad salam. Itu akad salam. Jadi gambarnya pokoknya kita harus paham dulu perbedaan antara bai'ul ain, bai'u ainin musyahadah, kalau di sini di takrib itu istilahnya bai'u ainin musyahadatin, dan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah.
Bai'u ain itu berarti tadi bendanya itu sudah ditentukan, sudah ada dan sudah ditentukan. Kalau bai'u mausufin fi dhimmah bendanya belum ada dan belum ditentukan. Baru disebutkan sifat-sifatnya saja. Si pembeli ingin yang seperti apa. Itu bai'u mausufin fi dhimmah. Nanti selalu kita lanjutkan ke bab rohan. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fi diyuni idza istaqarra thubutuha fi dhimmati wallahu a'lam. Al-Fatihah.